disinilah kita membuat sebuah wadah. Kita merangkul teman-teman kita. Oke. Nah, makanya juga ada tagline di kita, yaitu adalah Fly with your wing, the Patriot. Nah, Fly with your wing. Ya. Ini kan ada ya, ini ya. jadi Patriot yang kita Patriot itu tidak diidentikan dengan orang yang berperang. Oke. Seperti pengertian berperang melawan senjata, tetapi kita sebagai anak bangsa yang bertugas membawa nama bangsa ke luar negeri, meskipun bukan misi bangsa ya, tetapi kita juga kan sebagai anak bangsa yang mempunyai karir membawa orang ke keliling dunia, itu juga Patriot. Oh gitu. Nah, Oke. Ikan Segar Indonesia. Selamat datang di Ikan Segar Indonesia, podcast Generasi Ikan Indonesia. Langsung dari rooftop Pasar Ikan Modern Muara Baru. Hari ini Minggu pagi kami mengundang salah satu tokoh yang sangat terkenal di dunia pariwisata. Kita akan bicara banyak dengan beliau. Kita sambut ya Bapak Santoso Jantuna. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi ya. Jadi ini adalah Ketua Umum dari Patriot 38 ya, Indonesia Tour Leader Club. Ya, betul. Atau komunitas. Komunitas Tour Leader. Komunitas Tour Leader. Ini nih Generasi Ikan Indonesia ya. Ini salah satu orang yang sangat terkenal ya di dunia pariwisata atau di dunia tour leader ya, dan beliau juga banyak orang sebut namanya pria antar benua. Ya, betul. Pria antar benua. Wah, ini seru sekali. Nah, kita jadi kemana-mana, tetap pantengin terus podcast ini karena kita akan bicara tentang tour leader itu sendiri. Kok mau tanya dong. Ini sebenarnya tour leader itu apa sih? Oh ya, selamat pagi. Generasi Ikan Indonesia, sahabat-sahabat dimanapun berada, dan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan pada hari ini untuk menghadiri acara yang sangat exciting ini. Dan kebetulan saya adalah menggeluti profesi sebagai tour leader, yaitu adalah pimpinan sebuah perjalanan. Yang mana perjalanan itu perjalanan yang sudah diatur dan dikelola, dan profesi inilah kita jadikan adalah profesi pengendali lapangan atau disebut dengan tour leader. Oh, jadi jalan-jalan ya? Ya, kelihatannya memang seperti jalan-jalan, tetapi kita memanage tidak hanya orang yang kita pimpin, tetapi juga timing, eksekusi lapangan dan materi acara-acara lapangan. Itulah tugas dari seorang tour leader. Tour leadernya itu di Indonesia apa di luar negeri? Nah, tour leadernya ini tergantung penugasan masing-masing. Jadi tergantung segmen teman-teman. Ya, tour leader ini siap dalam dan luar negeri. Oh, dalam dan luar negeri. Iya. Jadi udah berapa tahun nih? Kalau saya sendiri pribadi kurang lebih sudah 28 tahun untuk menggeluti bidang ini dari sesuai dengan jurusan yang saya ambil waktu kuliah, yaitu adalah jurusan pariwisata. Jurusan pariwisata. Jadi jurusan pariwisata salah satunya adalah jadi tour leader gitu ya? Iya, sesuai dengan jurusannya. Nah, kalau yang table 38 nih, Pat, disinilah kita membuat sebuah wadah. Kita merangkul teman-teman kita. Nah, makanya juga ada tagline di kita, yaitu adalah Fly with your wing, the Patriot. Nah, Fly with your wing. Ya. Ini kan ada ini ya. Jadi Patriot yang kita Patriot itu tidak diidentikan dengan orang yang berperang. Seperti pengertian berperang melawan senjata, tetapi kita sebagai anak bangsa yang bertugas membawa nama bangsa ke luar negeri, meskipun bukan misi bangsa ya, tetapi kita juga kan sebagai anak bangsa yang mempunyai karir membawa orang ke keliling dunia, itu juga Patriot. Oh gitu. Nah, dan di situ pula lah sebagai anak bangsa kita juga harus menjaga sikap kita selama perjalanan ya di negara orang, ya mengenalkan kultur dan sebagainya. Disitulah yang disebut dengan patriotik ini, ya, dengan tidak lupa ya dengan kebangsaan kita. Nah, terus yang kita sebut dengan tagline Fly with your wing itu adalah semua orang ini senioritas itu hanyalah masalah waktu kita lahir saja. Perbedaan di situ aja. Tetapi profesionalisme tidak melihat dari senioritas. Itu yang kita tekankan benar-benar. Jadi bisa saja saya terakhir di karir ini 28 tahun yang lalu, tetapi mungkin saja adik-adik yang baru lulus setahun 2 tahun yang lalu, mungkin dia karirnya lebih
baik dari saya bisa saja. Oh, gitu. Dan itu tidak boleh iri. Nah, inilah tugas para senior maupun junior saling mengasah, saling mengisi. Saling respect. Kita buatlah wadah ini. Oh, oke. Respect dalam arti pun tidak harus yang tua harus dihormati itu tidak. Kalau yang lebih senior pun tidak memberikan sebuah semacam petua atau panutan yang baik, ya, ini akan terjadi yaitu gesekan-gesekan. Oleh sebab itu inilah kita membuat wadah seperti ini. Jadi aktivitasnya apa nih kok di wadah ini? Di wadah ini kita terutama ada suatu hal yang membuat saya dulu merasa dendam. Dendam ini dalam arti Sabar. bukan. Dendam. Dendam arti ini dalam hal positif. Gini, waktu saya cupu, nah ini kalau istilah dalam profesi itu masih baru ya. Masih newbie. Iya, masih newbie. Saya ditugaskan sebuah negara, tetapi waktu tahun 90-an era itu sulit untuk mendapatkan informasi. Materi negara yang kita tuju semuanya sulit kita mendapatkan. Belum ada zaman itu Google dan sebagainya. GPS belum ada. Ya, belum sama sekali. Ya, sekarang tinggal cari informasi apa aja sejarah, tinggal klik langsung keluar. Kalau dulu sulit. Sehingga saya memerlukan figur-figur orang untuk belajar yang sudah pernah ke sana. Dan ya harus saya terima karena masih newbie dan cupu, mungkin dianggap dengan kakak senior ya mungkin nggak dianggap atau nggak mau, ada bahkan yang berpikiran negatif, ya takut mungkin rezekinya tersaingi dengan mengajarkan adik-adik lagi. Nah, ini bisa jadi berangkat dari dendam itu, jadi Ko Santoso ini, gue nggak mau lagi kayak gitu. Gue maunya adalah lebih dimudahkan. Betul. Jadi dengan dendam yang seperti itu saya buat suatu wadah. Siapapun yang ingin belajar, siapapun yang ingin mencari informasi, silakan datang kepada kami gratis. Dan kami tidak ada istilah member-member tetap dan sebagainya. Siapapun bisa bisa bergabung dengan kami. Oh, berarti di situ ada belajar. Ya, ada belajar, kemudian ada aktivitas sosial. Ada, yang kita lakukan. Kemudian kita melakukan semacam di event-event tertentu kita melakukan ziarah-ziarah tertentu. Gitu. Kemudian kita juga menjadi kepanjangan tangan atau mediasi dari partner-partner mitra-mitra dari luar negeri untuk mempertemukan networking. Nah, itu di Markas 38 namanya di Markas 38 di Pecenongan. Di Patreon. Jadi home base-nya di Pecenongan. Di Pecenongan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada generasi ikan Indonesia ini mau belajar nih tentang luar negeri, diterima? Ya, kita terima. Nah, generasi ikan Indonesia ya ini salah satu tokoh yang tahu banyak tentang ini. Udah berapa negara ya kira-kira? Nah, inilah kesalahan saya karena saya lupa menghitung detail negaranya berapa. Tetapi banyak. Udah semua dong. Hampir semua. Banyak tapi hampir semua lah. Ya, negara sih banyak. Gitu. Negara banyak, benua. Iya. Jadi kalau benua Asia, Eropa, udah. Tanya aja dulu deh. Kalau misalnya ke Eropa kan ada Eropa Barat, ada Eropa Timur, ada Rusia, Skandinavia, ada apa. Itu udah kira-kira berapa kali sih? Nah, kalau untuk Eropa saya lupa menghitungnya. Apa udah nggak kehitung nih? Tapi kalau 100 kali sih pasti ada. 100 kali ke Eropa. Wajar ya, dari 28 tahun itu 28 ya wajar. Tahun. Ya. Terus Amerika dan sebagainya. Kemudian Asia. Berarti kenal punya teman di seluruh dunia dong nih. Ya, terutama yang ada kaitannya dengan industri kita. Mitra-mitra, partner-partner kita di sana. Ya, karena kerjasama di sana tuh tidak hanya sebatas transaksi, tetapi juga kemitraan dan kepercayaan, hubungan long term kita, relationship. Ini bagi orang Eropa sangat perlu untuk itu. Jadi kalau misalnya join nih, misalnya nih generasi ikan nih bukannya backgroundnya pariwisata, mau belajar pariwisata boleh? Boleh. Kita berikan informasi tentunya secara kupasan, bukan intinya ya. Kalau intinya tentu harus melalui jenjang sekolah, ya, atau jenjang semacam kuliah singkat, Jadi saya juga memprihatinkan juga jika ada yang membuat kursus-kursus singkat dengan memudahnya menjual sebuah profesi dengan hanya mengambil kursus singkat Anda bisa menjadi apa-apa, mendapatkan uang. Sebenarnya
profesi ini bukan bicara untuk mendapatkan uang, tapi ini adalah profesi menjadi beban tugas yang mulia. Kita membawa orang, ya, di mana seorang klien beserta keluarganya memberi kepercayaan kepada sebuah travel, ya, untuk dikelola perjalanannya untuk ke luar negeri atau ke dalam negeri. Jadi ya tentu tekanan kerja dari tour leader ini sangat berat, Ya, beban betul. tugasnya. Tanggung jawabnya berat sekali, ya. Tentu dia mendapatkan nafkah dari situ sudah pasti, uang jalan dan sebagainya. Tetapi kan tentu tidak dinilai hanya dari segi materi, Iya. tetapi tugas tour leader, ya, selama perjalanan, tantangan, Wah, ya, ini musik seru nih kalau dan sebagainya, tantangan-tantangan ya. nih. Nah, Kalau tantangan-tantangan begitu tuh, pernah nggak, ya, Coach Santoso nih udah keliling dunia nih, pernah nggak ada beberapa kejadian gitu loh, kejadian yang kayaknya luar biasa gitu, yang pernah dialami nih waktu membawa rombongan 20 orang ya? ya, rombongan itu tergantung, ya, 20 orang lah minimal rata-rata, ya, bahkan sampai 45 orang atau 50 orang. 45 orang. Bahkan kalau dalam skala perusahaan kita bisa sampai ribuan orang sekaligus jalan. Itu perjalanannya 3 hari? Perjalanan tergantung, Oke. bahkan ada yang sampai 10 hari dan 2 minggu. Tapi minggu. kalau perusahaan biasanya perjalanan harinya lebih pendek. Ada kejadian apa nih yang unik nih buat dari sharing nih? Nah, kita sharing, ya, oke. karena di luar seperti itu ya, sebagai warga negara Indonesia, ketika kita keluar negeri, ya, kita ini sudah bukan siapa-siapa. Dalam arti begini, ya, paspor itu ibaratnya adalah nyawa kedua kita nih. Oke. Kenapa paspor? Paspor itulah identitas kita untuk melintasi batas setiap negara. Ya. Jadi ketika kita di luar negeri, ya, mendarat ke sebuah negara, yang ditanya itu paspor, Ya. bukan cuma KTP kita, ya. Tetapi ketika kita terjadi kehilangan paspor, nah ini loh yang menjadi kendala serius. Nah ini serius. Oh, serius. Ya, jadi wajar kalau para tour leader setiap hari dan mungkin berkali-kali dalam sehari untuk mengingatkan para pesertanya, hati-hati paspor, hati-hati paspor. Karena apa? Tingkat kerawanan di luar negeri itu beragam. Apalagi di Eropa, menurut saya hingga hari ini adalah destinasi yang paling penuh tekanan untuk tekanan kriminal. Ya. Nah, inilah tour leader tugasnya untuk nggak bosan-bosan ya. Cuma ya ironisnya kadang-kadang ada peserta merasa dibaweli atau diajari seperti anak kecil atau merasa ditakut-takuti. Padahal itu real. Apabila sudah terjadi, nangis pun udah nggak berarti. Nah, Jadi kalau ke Santoso nih, kalau jadi tour leader galak apa baik? saya lebih menuju ke tegas. Tegas. Ya, tegas itu Pak, tidak, bawa ya. Pak, hati-hati paspornya. Yes, tegas itu tidak harus galak. Ya. Ya, cuma memang ada yang mengesankan itu galak, sebenarnya salah. Oke. Tapi tegas, ya, karena ada saatnya kita tentu guyon pasti, Ya, supaya betul. untuk meramu perjalanan tidak bosan, Ya, ya. betul. Tetapi ada saatnya kita harus serius dengan peserta, bukan nakut-nakutin, tapi kita bicara real. Bahkan kasus-kasus itu kita ceritakan kembali kepada setiap tour yang kita ketemu baru, supaya mereka tahu flashback bahwa ada kejadian seperti ini tidak mengada-ngada loh. Ini nyata dan terjadi. Nah, kalau sudah terjadi begini, repot sekali. Ya, Oke. nah. Nah, ini kembali lagi nih ke Patrio 38. Udah ada aktivitas sosial, di situ orang bisa belajar, Ya. dari berbagai kalangan juga bisa Ya. masuk, juga Ya. networkingnya. Jadi ini kerjasamanya di Indonesia sama luar negeri. Ya, jadi kita juga mewadahi teman-teman kita travel agent yang ada di nasional Nusantara ini, ya, untuk saling gini loh. Kadang-kadang teman-teman kita mungkin kurang informasi yang dari daerah nasional kita, ya. Oke. Nah, kemana dia harus bertanya kadang-kadang? Oh, Dengan networking jejaringan kita secara pertemanan, atau kita dikenalkan oleh orang lain, atau dia dikenalkan ke kita, everything yang mereka tanya kita layani. Oh. Meskipun kita nggak mengenal mereka, mereka pun nggak kenal. Oh, walaupun Iya. nggak kenal juga. Yes, Nah, kita- kalau saya nih, kita kan generasi ikan nih, mau tahu banyak tentang Iya. negara-negara luar. Jadi kalau misalnya generasi ikan Indonesia datang aja ke Pecenongan di Yes. markas 38 ya gitu. Iya, Ini betul. komunitasnya ada berapa orang, Pak? Komunitas real kita saja kurang lebih hampir 300 orang. Hampir 300 Ya, orang. tetapi simpatisan kita itu skala nasional. Oh, skala nasional. Seperti di Facebook kita saja kurang lebih hampir 2000 follower kita. 2000 follower. Iya, itu intern khusus para travel agent dan juga profesi tour leader di dalam suatu grup tertutup di Facebook kita.
Oh, gitu. kurang lebih 2.000. Jadi nanti kalau misalnya Di organisasi situ pun mereka bisa saling bertanya apa yang ingin mereka tanyakan, dari mulai soal dokumen, soal sistem baru, info update, mereka bisa bertanya di sini. Itulah gunanya wadah ini kita buat. Oh, wadah ini dibuat, Iya, oh seperti positif itu. sekali ya. Iya. Energinya positif sekali nih kalau Table 38. Generasi Ikan Indonesia, jadi tetap di sini nih kita terus membahas nih tentang yang apa namanya, tentang profesi tour leader, yang mana orang taunya tour guide, tapi ini adalah tour leader. Tour leader adalah ketua rombongan ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, ada nggak keinginan mau jadi sekolah atau universitas nih? Nah, ini kan ketua umumnya ya, ketua umum nih, hati-hati nih ketua umum nih, ready nih. Nah, pertanyaan ini jadi sebenarnya sudah beberapa kalangan termasuk pimpinan travel yang bersedia mensponsori kita untuk menapaki jenjang ke organisasi, karena lihat kita banyak member dan simpatisan dan massa ya, dan bahkan untuk sekolah dan sebagainya. Cuma untuk sampai saat ini kita masih nyaman dengan yang namanya komunitas. Jadi wadah kita komunitas. Tetapi siapapun ingin belajar kepada kami berikan waktu. Oh, gitu. Misalnya saya nggak ngerti di rute ini yang dipertanyakan, saya akan menugasi teman-teman yang pernah ke sana. Nah, jadi situlah kita berbaginya itu di situ. Bukan saya sebagai ketua untuk memborong itu semua, gitu. Tentu saya tidak mengetahui semuanya. Betul. Atau mungkin saya pernah pergi tapi saya tidak update. Ya. Nah, saya berikanlah kesempatan kepada orang yang lebih update untuk menjelaskan ini. Gitu. Jadi profesi tour leader. Jadi Generasi Ikan Indonesia yang sekolah di pariwisata ya, salah satunya pekerjaannya adalah tour leader. Nah, ini adalah salah satu tokoh di Indonesia yang mempunyai satu wadah komunitas yang bisa mengembangkan diri di dalamnya. Jadi jangan salah, ini bisa datang langsung ke di Facebooknya apa nih kok? Facebook ini harus orang yang dalam dunia industri. Dalam dunia industri. Jadi tertutup memang. Oke. Tidak bisa orang umum masuk. Tapi di kalau situ. Instagram ada Instagram ada, iya. Table 38. Patriot 38. Patriot 38. Iya, Patriot Nah, 38. terus dengar-dengar nih, kan orang pada sebut nih pria antar benua. Wah, biasanya kan ada pria antar provinsi. Nah, ini pria antar benua. Jangan nggak ini ya. Apa namanya, ini kalimatnya tuh kuat sekali, antar benua. Benua kan ada berapa? Benua ada 5 ya. Kalau Generasi Ikan tahu juga benua ada 5. Jadi pria antar benua yang ada yang menguasai benua-benua. Ya itu kalau saya seperti itu. Jadi pengertiannya gimana sih? Wah, ini seru banget ya. Gimana? Ya, jadi kurang lebih kalau tidak salah saya mulai menggunakan signature itu adalah ide saja, yang begitu keluar saja adalah pria antar benua. Oke. Kesannya sombong waktu itu. Wih. Bahkan orang ada yang mencibir dan sebagainya, ya kok pede banget gitu loh ya. Tapi saya dilihat di sini tidak melihat soal pede atau tidak soal sombongnya, justru kita suatu kebanggaan. Kenapa? Kita ini setiap bulan, kebetulan ya teman-teman juga ya, mau yang tiap bulan atau yang tidak tiap bulan bertugas atau di high season tertentu, Anda tuh melintasi benua loh. Ya. Nah, kebetulan saya memang profesinya itu, jadi tiap bulan melintasi benua, saya buatlah signature pria antar benua seperti itu. Pria antar benua. Iya, bisa ke Eropa. Itu sudah benua berbeda kan? Jadi hampir mungkin tiap bulan itu pindah-pindah benua. Ya, hampir tiap bulan saya berpindah-pindah benua. Jadi dengan situlah saya percaya diri untuk membuat signature saya. Dan mungkin satu-satunya yang membuat signature pria antar benua di dunia mungkin saya. Oke. Tetapi sekarang sudah ada pihak lain yang mengklaim seperti itu. Ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi maksudnya, jika ada seorang mengklaim dengan hasil karya dan ide orang, signature sudah orang yang sudah dari 2006 lalu, apakah nggak ada ide lain gitu loh? Nah, itu maksud saya seperti itu. Kalau apa mungkin jadi memang pria antar benua ini jadinya keren gitu loh. Iya, betul. Jadi mungkin di komunitas 38 akan banyak pria antar benua lainnya yang akan berkembang, bahwa memang akan menelurkan pria antar benua, pria antar benua. Tapi ini ya bagus sekali ya, pria antar benua ini memang orang yang selalu berpergian
mungkin lebih banyak di luar negeri pada di Indonesia. Ya. Jadi pergi terus. Jadi mungkin ada perbedaan gini, kadang-kadang ke bulan minggu ini benua Afrika, habis itu benua Eropa, habis itu benua Australia, Ya, gitu. jadi itu yang saya syukuri. Kenapa saya berani menyebutkan dengan pria antar benua? Saya bisa pindah-pindah benua tiap bulan karena profesi penugasan ini saya gratis. Oh, gitu. Ya, karena penugasan gratis. Ya. Oh, ya. Nah, tentunya saya juga melalui jenjang sekolah pariwisata baru bisa masuk ke industri ini. Jadi tidak instan semuanya, ada proses pendidikan dan sebagainya. Jadi seperti saya katakan itu, ya meskipun ada pihak-pihak tertentu menawarkan untuk menjadi secara instan, saya tidak sepaham dengan seperti itu. Oh, karena jadi- ini ada rekam jejak, Ya, karir, jadi nggak bisa sembarangan. Oke. Jadi nggak bisa sembarangan. Betul, nggak Nah, asal-asalan. ini gitu. pria antar benua, generasi ikan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin para traveler pengen tahu. Jadi di generasi ikan Indonesia nih banyak sekali ketua umum. Kemarin ketua umum maritim, ketua umum Coral Classic. Nah, ini adalah ketua umum dari industri perjalanan nih, industri tour leader ya di Indonesia. Boleh ya kita mulai pertanyaan-pertanyaan dari, saya akan bagi 3 pertanyaan Generasi ikan, ya. dari sebelum berangkat, dalam perjalanan, dan dari setelah menuju pulang perjalanan. Nah, yang pertama nih, sebelum perjalanan, apakah kita boleh bawa makan Padang di atas pesawat? Ya, jadi seperti ini. Sebenarnya sah-sah saja. Sah-sah aja. Ya, sah-sah aja. Cuma apakah kita nyaman nggak dengan orang yang duduk di sekitar kita? Oke. Karena kan aromanya kan kemana-mana nih. Oke, kadang-kadang kan Ya. orang yang ada yang nggak bisa makan nasi sedikit di pesawat. Ya, tapi selagi di pesawat begini masih sah-sah saja. Kecuali cairan ya. Ya, tetapi mungkin kebetulan bule di sebelah kita, Iya. orang asing yang asing banget dengan ini, nah mungkin agak merasa kurang nyaman. Tetapi ya tentu dia selagi pramugari pun tidak melarang, ya masih oke-oke saja. Oke, yang kedua. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya lebih baik beli nomor lokal atau bawa wifi? Kalau berdasarkan pengalaman dari Ko Santoso nih. Kalau saya lebih suka nomor lokal. Nomor lokal, Iya, langsung karena nomor apa? Nomor lokal lebih tidak ada gangguan kendala. Dan saya pun tidak perlu repot untuk mencharger dan sebagainya, berbagai perangkat seperti itu, ya. Nah, tetapi ini tergantung kebutuhan. Ya, kalau saya pribadi, beberapa negara saya memiliki SIM card-nya. Sendiri. Iya, Itu karena udah mudah, gampang. mudah ya? itu sangat memudahkan saya karena saya tidak hanya untuk data saja, tetapi saya untuk butuh call dengan pulsa lokal. Oh, gitu. Jadi kadang-kadang mungkin di area tertentu kita terkendala dengan internetnya, ya, internet call-nya, tetapi dengan pulsa yang ada kita bisa gunakan direct call. Karena ini kadang-kadang kita butuh antisipasi, misalnya kejadian macet dan sebagainya, menghubungi restoran yang kita antisipasi bahwa akan terjadi ketelatan dan sebagainya. Nah, dengan SIM card lokal ini kalau bagi saya sangat bermanfaat. Oke. Nah, kalau keluar negeri lebih baik bawa uang cash atau bawa kartu kredit atau ditukar dengan di sini dulu. Kan kalau bawa rupiah, apa bawa ya kalau US ataupun euro, lebih baik bawa cash atau bawa kartu kredit? Nah, ini lagi kembali masing-masing ya. Selagi bisa tukar di sini, ditukar di sini. Cash ya, dalam bentuk cash. Nah, kalau saya pribadi, kartu kredit itu sebagai backup saja. Oh. Kecuali karena tunai itu sangat dipentingkan di sana, meskipun di luar negeri menerima berbagai kartu kredit ya untuk transaksi, tetapi dalam batasan $10.000. Oh, Ya. ada maksimum Ada $10.000. setiap negara rata-rata Rata-rata $10.000 Amerika. Nah, bukan berarti negara yang kita tuju itu melarang kita bawa uang loh. Oke. 1 miliar uang kita pun kita bisa bawa senilai setara itu. Tetapi harus melaporkan. Nah, melaporkan ini kita perlu waktu mengisi formulir, Oh, gitu. ya kan? Terus banking kita dari mana? Nah, ini panjang sekali karena perlu isi prosedural. Tapi
dilarang nggak? Tidak. Saya pernah membawa uang senilai ya US dollar 1,5 miliar. Oke. Karena waktu itu untuk kebutuhan pembayaran. Pembayaran. Nah, Wah, boleh. banyak kantongnya kenceng dong ini. Nah, Bagi-bagi dong. satu US-nya waktu itu dibawa sekian banyak, tapi justru petugasnya malah tidak mau memeriksa. Jadi intinya yang dibutuhkan oleh petugas di luar negeri adalah kejujuran kita. Pabean di sana tuh membutuhkan kejujuran kita. Sekali lagi, negara yang kita tuju tidak melarang kita bawa uang seberapa, tetapi mereka ingin tahu di mana uang ini asalnya dan kegunaan uang ini. Oke. Ya, takut terjadinya money laundering dan sebagainya. Jadi itu saja sih. Cuma repotnya apa? Yaitu kita harus luangkan waktu untuk mengisi formulir dengan berbagai pertanyaan. Tetapi umumnya petugas itu juga enggan untuk menghitung uang sejumlah itu. Yang dia perlu akan ada kejujuran. Kejujuran. Nah, Juga. apabila tidak terjadi kejujuran, bagaimana? Yaitu denda. Oh, denda. Nah, ini Jadi, beberapa juga selebriti dari Indonesia pernah masukkan di media ya karena terlalu pede akhirnya tidak melaporkan, akhirnya pas kena periksa apa boleh buat bayar denda. Kan konyol gitu lah. Oh, betul. Nah, kalau misalnya itu kan yang bawa duit nih. Ya. Jadi generasi kan kalau misalnya bawa duit 10.000 US rata-rata atau nanti melapor boleh Iya, ya. melaporkan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita kan terbang nih, ya terbang sering ada misalnya bagasinya hilang. Benar nggak sih kalau saya berpergian keluarga itu baju saya harus dioper-oper sana sini gitu. Oke. Takutnya bagasinya Ya. stranded atau apa? Gimana tuh biasanya? Ya, itu sebagai antisipasi ya perlu. Biasanya kita kan membawa koper besar ya, sebuah bagasi ya, atau koper kabin ya, hand carry yang kita bisa bawa ke atas pesawat. Itu baju untuk 1 atau 2 hari ya, untuk sebagai antisipasi. Karena apa? Apalagi kita melakukan perjalanan transit ke sebuah negara, ya misalnya kita menuju ke Bandung misalnya ya, tapi transitnya di Parung gitu loh ya. Nah, terjadilah kehilangan waktu transit itu. Nah, itu bisa terjadi seperti itu ya. Nah, repotnya bukan masalah kita nggak bisa mampu beli baju, tetapi kadang-kadang membeli secara dadakan itu kan kita repot ya. Sesuai nggak dengan tipe yang kita inginkan dan sebagainya. Apalagi musim dingin, ya nggak ada persiapan, jaketnya hilang, berikut kopernya. Nah, ini kita repot lagi. Dan cost-nya keluar lagi kan otomatis. Jadi waktu kita pun akan kehilangan untuk itu. Jadi lebih baik bagasi, misalnya saya sama istri saya bagasi 2 tapi pakaiannya di mix. Ya, takutnya satunya Betul, hilang gitu betul, ya. Betul. Itu salah satu antisipasi kiat-kiat saja. Kiat-kiat. Oke, dari uang, dari handphone kan rata-rata yang paling penting tuh kalau orang perjalanan ya ini apa namanya? Handphone supaya bisa betul. eksis ya. Istilahnya mati gaya nih kalau nggak ada handphone nih sekarang nih ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya. Nah, oke. Dalam perjalanan ini kan banyak juga yang generasi ikan Indonesia mungkin belum keluar negeri nih. Biasanya keluar negeri itu kita begitu sampai di tempat nih, perbedaan suhu, perbedaan ini, biasanya orang kan susah tidur nih. Susah tidur di dalam pesawat. Biasanya tipsnya apa nih? Nah, kalau bagi teman-teman generasi ikan Indonesia yang akan traveling terutamanya, nah ini akan mengalami sebuah perbedaan waktu, yaitu adalah jet lag. Nah, ini biasanya rute panjang. Rute yang kurang lebih 10 jam penerbangan dengan perbedaan waktu 3 sampai 5 jam. Ini akan terjadi sulit tidur kita sampai di negara orang. Nah, di pesawat kan pasti bilang wah nanti ini apa nih, besok pagi gue mau lihat apa nih. Ternyata antusias nggak jadi tidur. Banyak sakit. Nah, gitu. salah satu kiat-kiatnya adalah jangan nonton kelamaan di udara. Biasa kan fasilitas di pesawat itu kan ada nih, film nih, movie, free movie nih. Nontonlah sampai 10 film. 10 film 10 jam. Habislah semua penerbangan. Begitu landing, perbedaan waktu, temperatur, akhirnya teler. Sampai ke negara orang. Itu satu triknya jangan nonton. Jangan nonton. Ya, atau satu film untuk pengantar tidur ya. Soalnya kan kalau pakai obat tidur malah ngantuk banget. Obat tidur tuh ada yang cocok, ada yang enggak. Karena di udara itu bisa berpengaruh juga ke tekanan ke orang-orang tertentu, ya. Kemudian juga kalau saya
mungkin dengan meminum yaitu wine, ya, oke. nah itu juga membantu pengantar tidur saya di situ. Saya tidak pernah menggunakan obat tidur selama di udara, karena saya 28 tahun nggak pakai udara, tapi langsung tidur biasanya. iya, karena saya tipe nempel molor soalnya. pelor. Iya, jadi begitu di udara saya bisa tidur selama 10 jam, Oke. hanya terbangun karena terganggu makan dan toilet. Itu Oke. saja. Kadang-kadang saya pun tidak perlu makan lagi kalau udah penerbangan dini hari atau tengah malam gitu loh. Jadi udah makan dari Iya, dari ini. di airport saya udah makan, jadi di udara saya nggak makan lagi. Iya, soalnya kan orang sering banyak tuh traveling belum makan, Ya, mengharapkan makan di udara. makan di udara makannya terlalu sedikit, Iya. ya. Ternyata di sana tuh makannya Tidak sesuai. tidak sesuai, Iya. terus kosong perutnya, Betul. terus masuk angin. Terus kena tekanan udara, akhirnya mood makannya dia hilang. Iya. Nah, itu yang terjadi. Ya. Jadi nih, Jadi disarankan sebaiknya sebelum penerbangan makan dulu. Makanan di udara hanyalah sebagai selingan aja. Anggap aja seperti itu. Jadi jangan mengharapkan makanan yang di udara. Ini terutama untuk penerbangan panjang, ya. Apalagi penerbangan tengah malam gitu. Ya. Karena kalau terlalu kenyang pun kita sulit tidur di udara. Kan Betul. ini dalam keadaan duduk terus soalnya. ya. Nah, gitu. Kalau misalnya kita traveling ke satu negara, kita kan tahu tempatnya. Kalau Koko kan tahu semuanya nih. Ya. Kalau kita ada yang belum tahu, apakah disarankan untuk malam hari kita tuh raun-raun? Oh, ke negara orang. Ya, misalnya nih udah selesai jalan-jalan jam 9, jam 10. Kalau di sini kan di Jakarta, di Indonesia udah nggak apa-apa, kita jalan nongkrong. Itu sebaiknya gimana? Oh, jadi gini, saya memberi info juga kepada traveler generasi ikan Indonesia ini. Di saat negara orang, kita harus tahu dulu, ya, cari informasi, dulu searching dan sebagainya. Dan kalau untuk Asia, terutama Jepang dan sebagainya, ya, saya yakin masih aman kalau untuk kehidupan. Kalau Jepang? Biasa, kita kan kalau malam hari, apalagi traveling, apa yang muda-muda, ya, ingin mencari tahu kehidupan malam dan sebagainya, umumnya fine. Ya, tetapi kalau di Eropa, saya tidak menyarankan di situ, ya, karena seperti saya sendiri, setelah tugas selesai pun saya nggak keluyuran. Oh. Terutama secara profesi ya. Ya. Karena apa? Profesi saya itu kalau tur Eropa itu bisa berjalan sampai 10 hari. Nah, 10 hari ini berarti kurang lebih sekitar 8 malam. Ya. Nah, 8 malam ini saya harus dan setiap hari saya harus melayani klien yang saya bawa untuk keesokan hari. Jadi dengan istirahat hari ini adalah untuk sebagai benefit stamina saya untuk besok. Nah, ini saya sarankan kita tidak begadang. Ya, tidak keluyuran. Atau kalau mau keluar sekitar hotel ya sebentar, ya, untuk menjelang tidur dan kembali ke hotel. Berarti nggak recommended setelah kembali ke hotel jalan lagi Iya, ke pusat kota sendirian. Iya, tidak. Karena ada apa tuh biasanya? Iya, karena bisa saja kita teledor atau ceroboh atau mungkin jadi korban kriminal di suatu negara. Ini ingat ya, kita ke negara orang loh. Iya. Ya, kita ke antar kota saja di negeri kita bisa menjadi korban kriminal di kota orang, padahal Iya. di negara kita sendiri. Betul. Nah, Nah, ini apalagi negara apalagi orang. di negara orang. Karena kejahatannya berbeda-beda ya. Nah, bisa aja apalagi- dirampok, Ya, bisa aja jambret. dijambret Ya. gitu. Bisa saja kita masuk ke sebuah bar-bar atau dugem di tempat itu dia orang. tuh. Kalau Ya. misalnya kita ke bar, Nah. ke kafe, Biasa kan suka iseng nih, lihat-lihat dugemnya di sana. Nah, ternyata di sana diperas. Oh, ya, diperas dan secara juga kejadian begitu iya. ya? Jadi minuman birnya harganya yang normal sekian, tapi di sana diperas ya sampai 10 kali 20 kali lipat. Ya tidak mau membayar, ya intinya pemerasan. 10-20 kali lipat. Iya, bisa terjadi di situ. Waduh. Oh ya. Nah, Nah, ini generasi ikan Indonesia nih hati-hati harus seperti diinin itu. triknya tuh. Jadi Ya. tidak disarankan untuk keluar malam di negara Ya. orang. Kecuali memang pendampingan ya atau Ya. memang tidak atau ketemunya di lobi hotel aja. ya. Kan kayak gitu kalau misalnya- Hindari tempat dugem terutama. Karena dugem itu orang lokal kan juga berbaur di sana. Nah, kita ini benar-benar jadi asing di situ. Betul. Nah, sedangkan kita bermain ke tempat orang di area yang memang zona yang disebut dengan zona keras, bisa seperti itulah ya. Tapi pernah ketemu penjahat juga kok Santoso? Saya beberapa kali melakukan penindakan penjahat Wah, di seru nih. berbagai negara. Contoh-contoh di negara mana? Yaitu terutama di Italia ya. Ya. Nah, Italia. Jadi gimana ceritanya? Ya penjamretan.
Oh, jadi ada klien lagi bawa Ya, rombongan jadi di Jambret. waktu Terus? itu terjadi di hotel di kota Milan. Iya. Kemudian juga pernah terjadi di kota Pisa dan sebagainya. Ya, akhirnya benturan fisik tidak terhindarkan. Nah, mau nggak mau. Kalau kan badannya gede, kalau saya mana berani kan gitu. Iya. Jadi gimana? Lagi di Jambret begitu? Ya, jadi sedang check in tiba-tiba ada ya, dua orang memasuki hotel. Ketika kita sibuk dengan suasana check in, ya langsung masuk menjambret tas ibu-ibu yang ada di sana, langsung lari. Tetapi untunglah ibu ini teriak dengan kencangnya. Situasi masih chaos seperti itu, kita sempat memburu dan sempatlah terjadi kejar-kejaran dan tarik-tarikan. Oh, tarik-tarikan. Dan adu jotos sedikit, ya. Adu jotos ya. Seperti film trailer seperti itu ya. Nah, Adu jotos. akhirnya- Nih Kos ya. Santoso badannya gede nih kayak ini nih, kayak Ya. angkatan kemarin kan ada Mayor Ricky ya. Nah, ini badannya gede. Jadi saya jotos. iya beberapa kali saya melakukan benturan fisik di berbagai negara. Sebenarnya saya tidak bangga dengan hal ini ya, tetapi Tapi memang karena karena udah dari kuliah Badung ya. Sering jadi berantem ya. karena ya itu melindungi adalah klien kita yang akan menjadi korban. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya hal ini bukan hal yang membanggakan, tapi karena kepepet ya karena situasi. Ya, sampai saya berpikir profesi saya ini tuh leader apa security sebenarnya ya. Nah, jadi ya, tapi itu hanya respect saja, spontanitas saja. Spontanitas Ya, saja. spontanitas. Jadi makanya udah di ini. Kenapa Iya. sih banyak di kejadian-kejadian begitu? Jadi kan orang Indonesia nih, kita berpikirnya adalah kita jalan-jalan ke kota-kota di Indonesia, ya udah pasti udah tahu nih kalau di hotel udah nggak sampai masuk. Apa sih alasannya biasanya? Nah, seperti traveler ke luar negeri mesti diperhatikan bahwa ingat kita ini adalah orang asing. Oh, Sekali lagi kita ke oke. negara orang, ya kita traveling ke negara orang. Dan terutama kita turis itu adalah jadi sasaran utama para pencopet, ya pelaku kriminal. Karena apa? Kitalah yang menjadi sasaran empuk karena kita nggak tahu medan mereka. Oh, Ya, oke. karena kita bukan warga setempat. Sedangkan warga setempat saja juga jadi korban, apalagi kita yang datang cuma sekali-sekali ke sana. Tuh, generasi Nah, keteledoran kita apa yang sering terjadi? Kadang-kadang ibu-ibu nih, ya termasuk juga bapak-bapak generasi sekarang, ya. Nah, tongsis ini memegangnya sana kan. Ya. Fokusnya ke tongsis kan. Tas Anda lupa. Oh iya. Nah, di samping benar. atau di pinggang atau ada yang merasa, gue pakai tas pinggang nih. Sebenarnya nggak aman juga. Oke. Ya, jadi selalu saya mengatakan jangan sebagai narsis membawa sengsara. Oke. Nah, kenapa? Keasikan narsis tidak memperhatikan sekitarnya. Padahal orang sudah melakukan pencopetan. Ingat, pencopetan itu mempelajari puluhan tas dengan resleting yang berbeda-beda. Oh. Jadi sangat-sangat memang Expert. tidak hanya expert tapi mungkin dia cum laude untuk hal ini ya. Itu ya. Ya, dia cum laude memang dia dalam hal ini ya gitu. Jadi tidak terasa tiba-tiba isi tas kita sudah hilang tapi juga resleting masih rapi. Oh, oke. Nah, ini canggih kan? Canggih. Nah, jadi Resletingnya rapi, bisa diambil. bisa diambil. Ya, Waduh. jadi mungkin ada institutnya mereka seperti itu. Pencopetan. Oke, itu kan dari segi keamanan. Makanan nih, makanan di luar negeri kan nggak cocok. Apakah kita harus bawa rice cooker? Nah, jadi ini gini. dia. Secara makan sebenarnya ini sulit untuk mengatakan cocok atau tidak cocok. Kita saja di Nusantara, ya, kita dari Jawa belum tahu tentu cocok dengan makanan Manado. Ya. Atau sebaliknya, orang Manado belum tentu cocok dengan makanan Jawa. Itu Oke. bisa saja. Nah, apalagi kita ke negara orang nih. Nah, di negara orang ini untuk mencocokkan itu sulit. Ya, jadi lidah kita untuk mencocokkan sulit sekali. Tetapi kita berusaha untuk mencicipi dan merasakan kalau dibilang Menu enak baru. enak nggak enak itu sulit. Jadikanlah itu sebagai experience kuliner. Oh. Experience kuliner. Jadi kita ke negara orang, kita experience untuk kuliner orang. Oh. Bukan kulinernya itu harus menyesuaikan dengan lidah kita. Oh, Kita nih lah. generasi ikan Indonesia Ya. nih akhirnya Ya. terungkap nih. Jadi kalau keluar negeri coba Iya, experience. experience Iya. makanannya tuh
bagaimana bentuknya. Betul. Tapi kan kalau Indonesia kalau nggak makan mie sama nasi, mie Nah. 2 sama telur sama nasi nggak kenyang. Nah gimana tuh biasanya? Nah, jadi Nah. ini ada pemahaman-pemahaman yang perlu kita luruskan. Ya, memang ada yang tidak terbiasa, bahkan ada yang membawa rice cooker, masak lagi. Misalnya dalam suatu perjalanan traveling yang sudah diatur, sudah dikelola, memberikan makanan yang sudah disajikan dengan lidah orang internasional, setidaknya bisa diterima. Lidah internasional. Iya, Lidah internasional. jadi Oke. internasional kan kita kan dari mana-mana dunia kan. Iya. Misalnya kita ke Turki, ya, tentu orang di Turki sudah menyediakan makanan yang sudah disiasati untuk mendekati lidah orang internasional. Oke. Kita bisa mencicipi. Kalau terlalu lokal mungkin kita tidak bisa makan, ya. Nah, tetapi tentu saja orang merasa ada yang tidak cocok, ada yang kurang asin, ada yang kurang pedas dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi. Tapi sebenarnya bukan tidak enak loh, kita yang belum bisa biasa. menyesuaikan. Inilah experience seperti ini. Kalau saya dalam perjalanan saya tidak memanjakan klien saya Oh, oke. dengan membawa berbagai istilahnya ya, bumbu-bumbu, dinamit, kemudian cocolan-cocolan. Nah, justru saya meminta mereka Remahan-remahan tuh si Grady Ya. tuh, teri kacang. jadi saya meminta mereka untuk melakukan experience. Oh, Nah, oke. sebatas- Nah, ini poinnya nih, Ya. generasi ikan, jangan salah nih. Ini Karena- penting sekali. Jadi coba. Nah, buat traveler generasi ikan Indonesia, jangan lupa, memang saus di sana sulit sesuai dengan kita, pedasnya juga nggak sesuai dengan kita. Bawa saja yang sasetan ya untuk traveling lebih mudah dan praktis ya. Sasetan sambal ABC atau belibis dan sebagainya. Nah, untuk menyesuaikannya ya. Kalau bawa ulekan nggak boleh ya? Ya, Bawa ulekan jadi itu. repotnya berat ya. Dan tidak disarankan nih sebenarnya ya. Jadi jangan salah sahabat-sahabat traveler dari generasi ikan Indonesia, jika Anda traveling ke suatu negara misalnya ke Eropa atau ke restoran tertentu di Asia, Anda tuh diusir tiba-tiba. Oh, diusir dari restoran. Diusir oleh restoran. Kenapa tuh? Nah, ini mungkin kita berprinsip bahwa kita klien adalah raja ya. Betul. Tetapi bagi restoran tertentu, no, kita ini nggak selalu jadi raja loh. Oh. Kenapa? Kita masuk ke restoran, ya, restoran sudah meramu sebuah kuliner, Ya. berarti dia merasa setelah disajikan, berarti mereka sudah merasa siap untuk disajikan dan ditawarkan ke pelanggan. Oke. Apabila di dalam kuliner tersebut pelanggan membawa makanan sendiri nih, Oh, bawa makanan sendiri Ya. kayak Grady nih bawa Ya kan? apa teri kacang. ya kan, ngumpet dan lebih heboh, Jengkol, makan, sebut ya kan? jengkol, Grady ya sebut jengkol. Jadi ini generasi ikan Indonesia nih, dengar nih. Ini penting sekali nih, bawa makanan di restoran luar negeri. Nah, jadi jangan salah kan, jangan tersinggung jika pihak restoran pun merasa tersinggung. Loh, Oh. kok tersinggung? Iya. Saya kan klien, saya bayar. Iya. Di sini bukan masalah bayarnya, tetapi pihak restoran merasa Anda tidak merespek menu yang dia sajikan. Tidak menghargai. Iya. Padahal Jadi dia udah masak capek-capek Yes. dan menunya udah paling dan bagus. dia loh. membuat sebuah resep yang disajikan kepada orang, tetapi Anda membawa makanan Anda sendiri, ya, yang begitu heboh seolah-olah Anda tidak mempercayai makanan dia. Oh, jadinya begitu. Ya. Jadi jangan bawa makanan di restoran. Ya. Apa namanya, dalam artian adalah nanti chefnya merasa tidak dihargai gitu ya. Ceritanya gitu ya. Kalau seperti di kita, Hah? ada kan restoran menuliskan dilarang membawa makanan minuman dari luar. Ya. Itu pengertiannya adalah supaya Laku dagangan. supaya membeli makanan yang Anda tuju ini. atau bawa bahan sendiri, saya Ya. masakin situ nggak boleh lagi. Tapi kalau di luar negeri, penilaian mereka adalah Anda tidak merespek makanan kami. Oh, gitu. Nah, ini pernah terjadi. Ini penting sekali. Dan loh. ini sudah pernah terjadi. Oke. Ya, ke orang ini bahkan ya ke restoran yang lebih elit. Wah, itu elit lebih lagi. Oh, Ya kan? oke. Chefnya Michelin. ya, chefnya saja belajar kok. Oke. Ya kan? Butuh pendidikan untuk menjadi berapa chef. tahun jadi Ya chef kan? ya. Nah, butuh butuh karir dan sebagainya. Kok Anda belum apa-apa sudah membawa makanan sendiri dari luar? Oh. Ya, bukan berarti takut Anda nggak belanja, tetapi Anda itu tidak merespek makanan orang. Jadi gitu. ya ini perlu kita pahami nih. Ya, Jadi pahami jangan sampai kita terjadi seperti ini, terus kita tersinggung, merasa kita mampu bayar, kita pelanggan. No, di luar negeri tidak semua penilaian bahwa pelanggan itu adalah raja. Oh, ya di luar negeri nih. Iya. Nah, jadi dari makanan udah, dari keamanan udah, dari belanja udah,
Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang-orang Indonesia seneng beli barang branded di luar negeri? Nah, ini seru nih, ya. Termasuk saya juga sering beli. Oh iya. Koko ini banyak duitnya loh ya generasi kan. Kalau saya kan cuma tukang ikan, pria antar pelelangan kalau saya. Kalau ini pria antar benua. Oke. Nah, inilah yang terjadi. Turis-turis yang berangkat ke luar negeri yang membeli barang-barang bermerek, terutama tas bermerek dan sebagainya, beli di luar negeri ya karena di sana pajak lebih rendah, Oke. tentu harga lebih rendah. Yang sampai ke Indonesia sudah melalui proses pabean dan pajak dan sebagainya. Dan Apa, karena modelnya lebih baru gitu. selain model lebih baru, tapi juga karena harga, ya, tetapi tentu juga harus dipatuhi ada batasan juga kepabean kita waktu memasuki Soekarno-Hatta atau di bandara lain yang internasional dengan barang belanjaan kita sendiri. Nah, kalau Ya. kita misalnya nih bawa barang KW ke luar negeri boleh nggak itu? Barang KW ya tergantung ya. Misalnya yang kita KW kan itu terlalu branded besar, Ya. ya. MS. Nah, jadi bisa saja terjadi suatu razia, Oke. ya di tempat keramaian, ya dengan petugas menunjukkan ID berpakaian preman tapi menunjukkan ID dan melihat tas dengan membawa petugas dari produsen tersebut, bisa saja terjadi dan ini benar terjadi dengan beberapa turis Asia yang mengalami seperti itu. Apalagi kita berkunjung ke toko yang resmi dengan membawa barang KW itu. Ya, itu itu kan bunuh diri namanya. biar eksis. Nah, nih kok yang masalah keamanan, ciri-ciri penjahat di luar negeri. Contohnya, kelihatannya bagaimana? Nah, rambut boleh sama hitam nih. Oke. Ya, tapi kalau di luar negeri kan orangnya pirang, nggak semua sama rambutnya sama Iya, kita kan. biasanya kita kalau misalnya ancer-ancer nih, kita harus jaga-jaga yang kayak gimana sih? Ya, jadi sulit ya karena modus ini bisa digunakan yaitu adalah dari remaja, Oke. bahkan anak kecil. Anak kecil? Yes, Oke. dan bahkan wanita cantik kelihatannya mapan atau pria ganteng, berondong ganteng, Oke. ya dengan pakaian necis, ya baik saat makan bareng dengan kita saat makan pagi di restoran atau di restoran umum, bahkan di dalam lift ada manula bersama kita, ini bisa terjadi semuanya. Jadi memang harus ada antisipasi. Selain itu ya tentunya mereka ada pengelolaan sindikat juga. Oh, gitu. Ya, jadi dengan beragam generasi yang mungkin kita anggap nggak mungkin lah orang tua ini di sebelah kita, padahal jadi bagian harus- dari sindikat juga. Harus waspada terus. Yes, dan disarankan membawa tas ya terutama ibu-ibu jangan tas saya taruh di samping terus, ya selalu diselempang ke depan. Tapi Ya, kalau gitu. misalnya jalan-jalan begitu, ada nggak kalau misalnya saya nih, misalnya ada wanita, saya kan mau pakai berlian, mau pakai ini, anting, tas mahal, itu gimana ya? Nah, ini lagi kita ke negara orang, ingat ya. Oh. Nah, jadi perhiasan bukan untuk dipamerkan, ya perhiasan seperlunya saja. Ya, nah jadi kalau saya nih perhiasan meriah nih di sini, ya. Karena metal, akhirnya Iya. metal soalnya. Tapi ini di pasar ikan. Di ya. pasar ikan. Jadi aman. Jadi ketemunya. pakailah perhiasan seperlunya, tidak menyolok ya karena bagaimanapun juga para pelaku kriminal tuh ngerti barang kok. Ya. Dia ngerti yang namanya jam Rolex, ya, mereka tuh dia ngerti ya namanya tas mahal. Jadi itu saya sarankan. Tapi jangan dianggap semuanya nih, saya sudah sering ke luar negeri, nggak usah diajari, nggak usah ditakut-takuti. Justru dengan hal seperti itu dianggap takabur sebenarnya. Karena apa? Kejadian ini dalam hitungan detik bisa terjadi loh. Dan tanpa kita sadari, kok bisa ya? Nah kalau sudah terjadi selalu pertanyaan kok bisa ya? Ya bisa, buktinya barangnya udah hilang. Nah, Jadi gitu. harus Waspada ada terus. waspada terus. Iya. Harus ada asuransi juga dong. Ya, Asuransi sebaiknya betul. Jadi memang pra keberangkatan itu harus dipersiapkan semuanya, ya antisipasi dengan dompet, ya atau menaruh paspor dompet yang di dalam bisa di balik baju, yaitu sebagai langkah-langkah antisipasi untuk menyimpan paspor, uang dan sebagainya, ya uangnya dipisah, ya dari dompet kecil dengan dompet besar. Nah ini sebagai kiat. Kenapa? Supaya ketika terjadi tindakan kriminal, dompet kita dan
tidak habis dalam satu dompet uang kita itu maksudnya. Oke. Ya. Langkah pertama apa sih kalau kehilangan dompet atau paspor? Langkah pertama. Nah, langkah pertama kalau kehilangan uang nggak ada solusi. Oh, kalau hilang. Ask a friend atau tanya teman atau pinjam uang. Kalau friend kalau ya Nah, pinjam uang udah pinjam pasti uang. ask a friend. Udah Ya itu kan? salah satu. Itu ask a friend ya kan. Ya. Jadi kalau kehilangan uang, risikonya Anda tidak makan, tidak belanja. Oke. Tapi bisa pulang, bisa. Bisa. Karena masih punya paspor, masih punya tiket. Ya, kalau Tapi, kehilangan nah, duit aja. Iya, kalau kehilangan paspor, nah ini repot. Nah, langkah pertamanya. Harus diurus soalnya. Oke. Tidak bisa didiamkan. Mm-mm. Carilah kota terdekat yang ada perwakilan konsulat jenderal atau di negara yang lebih besar di pusat ibu kota negara di mana ada keterwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Harus ke polisi juga nggak? Harus kepolisian dulu. Oke. Ya, prosedurnya adalah ke kepolisian. Tapi sebelum itu mempersiapkan diri dulu adalah cari di berbagai stasiun atau di luar negeri itu sulit loh cari foto studio. Oke. Nah, kalau kita ini kan gampang nyari foto studio gitu ya. Di sana yaitu adalah foto studio dalam box. Oh, jadi Nah, fotonya di dalam box. Di dalam box seperti itu Bukan yang kayak yang instan. di sini ya. Ya, Nah. itu biasanya tersedia di stasiun-stasiun, Oke. stasiun bawah tanah, ya atau stasiun umum juga ada. Foto box itu ukuran ada tertera nanti ukuran untuk paspor dan sebagainya. Hitam putih ya. Nah, berbekal inilah bawa ke kepolisian terdekat dan minta surat. Oh, foto dulu yang pasti. Ya, foto dulu. dibawa Oke. dan bawalah ke kepolisian Kepolisian terdekat. tepat. Nah, buatlah sebuah semacam berita acara, BAP, ya. berita acara. Kemudian buat laporan, membuat statement, ya. Dan sebelum itu, sebelum berangkat diusahakan ya menyimpan di HP, difoto dulu paspor Anda. Oh. Ya, kedua, bawalah secara fotokopi. fotokopi. Jadi untuk backup saja. Oke. Nah, jadi sebagai bukti kita untuk itu, setelah membawa ke kepolisian, barulah kita menuju ke perwakilan ke kedutaan kita yang dimanapun berada. Dengan berbekal itu baru itulah stepnya. Dan berapa biaya paspornya tergantung nanti di negara kita tempat melapor. Langsung harus pulang itu kalau udah paspor baru. Ya, kalau secara teorinya sih harus pulang langsung dari negara di mana Anda melapor, ya. Nah, tetapi masih bisa disiasati. Mungkin Anda pulangnya melalui kota terakhir masih bisa disiasati. Ya. Jadi, karena dengan ada bukti tiketnya soalnya. Ya, biasanya petugas di luar negeri itu bisa memahami seperti itu. Tapi secara rule memang harus kembali langsung. Gitu. Ya, jadi seperti itu. yang pertama adalah foto. Yang pertama foto juga ininya paspornya Di HP di HP, galeri masing-masing. Baru ya. lapor ke polisi, baru Ya. nanti ke KBRI. KBRI kita. Wah, kayak gitu. Itu sebagai bekal kita. Kalau bisa ya difotokopi dulu. Betul. Iya, fotokopi termasuk visanya juga difotokopi. Kalau di negara tujuannya ada lembaran visanya. Nah, ini Dokumen perjalanan itu penting. Jadi hilang uang, Anda tidak bisa makan, tidak bisa belanja. Tapi kalau hilang paspor, tidak bisa nego lagi. Anda harus urus. Oke. Nah, gitu. Nah, kan kita nih biasanya ibu-ibu nih, ya ibu-ibu belanja banyak nih. Belanja banyak. Bagasi kan 20 kilo apa 30 kilo ya? Nah, tergantung airline-nya. Tergantung Ada yang airline. 20 kilo, ada 30 kilo, maksimum 30 kilo. Jadi kadang-kadang juga yang nggak penting dibeli juga Ya. gitu. Ya itu terserah ya, bebas kalau punya uang ya. Tapi biasanya ada nggak trik khusus? Katanya ada trik khusus ya. Apa namanya kalau kita beli, kalau mau shopping di sana tuh baju yang lama tinggal aja. Itu dari gimana? Itu niat banget namanya. Ada yang seperti itu memang ya. Jadi bawa baju sebatas seperlunya aja karena memang niat nanti beli di sana. Ya, apalagi pada perginya dalam periode banyak sale kan. Ya tentu banyak baju-baju yang lagi sedang sale, diskon besar-besaran. Nah, baju yang lama ditinggalkan supaya untuk mengurangi beban bawaannya waktu pulang, itu bisa saja terjadi ya. Tetapi ya tergantung kebutuhan masing-masing nanti di sana. Karena apa? Kadang-kadang ada, meskipun di sana sale besar-besaran, terkadang kita belum tentu cocok selera fashionnya. Nah, gitu. Ya ada factory outlet ya di sana ya. Nah, keadaan kan sekarang lagi ini nih. Ngomong-ngomong kalau Gatum 38 ini suka makan ikan nggak sih? Nah, saya ikan makan. Ikan makan. Ya. Di luar negeri juga sering makan ikan. Yes. Coba di mana? Di negara mana yang sering makan ikan?
ikan? Saya juga sering ke Jepang. Oh, Jepang waktu makan pas- ikan. Ya, di Eropa juga sering ya. Di Eropa sering. Ya, tapi tidak khusus di dalam restoran seafood ya. Kalau kami dalam perjalanan yang sudah terschedule ini, kami diatur makan di restoran-restoran Chinese atau restoran lokal yang menyajikan ikan yang sudah difile ya. Nah, atau yang sudah di grill dengan fries atau mashed potato tergantung destinasi negara yang kita tuju. Iya, katanya makan ikan nggak keren ya. Tapi ini pria antar benua makan ikan di luar negeri juga ya. Jadi nggak benar kalau misalnya makan ikan nggak keren. Nah, selanjutnya kita udah tanya semuanya. Ini kita ada souvenir nih sedikit dari generasi ikan, karena kan keadaannya sekarang nih masih 2020 nih kebangkitan nih kebangkitan dari industri pariwisata ya seharusnya ya. Nah, ini kita ada dari generasi ikan Indonesia, kita kasih kaos nih, mudah-mudahan ketuk generasi ketuk 38 ini suka ya bajunya. Wow, keren nih ya, ada sayap-sayapnya juga nih ya. Nah, ini ininya. Nah, ini ya. Ya, jadi di baliknya ada Ya. lagi. Nah, tadi udah ngomong fly. Your wing already exist. All you have to do is fly. Nah, jadi kenapa lagi kita mengatakan fly with your wings sesuai tagline kita juga? Kenapa? Setiap orang, baik adik itu secara junior, mereka punya hak dan mereka punya sayap untuk terbang. Nah, Oke. terbang itu dalam arti ya berkarir. Berkarir. Iya. Mudah-mudahan di Iya, dulu oke. ada lambang. Yuk, thank you. Apa grade ini? Wing, fly. Wing, muscle, buaya internasional ya. Iya. Ya, thank you banget. Iya, Ya, thank you dipegang dulu. banget. Iya, Nah, oke. jadi kan ini seluruh Indonesia nih, ininya generasi ikan Indonesia mungkin yang pertama adalah keadaan pariwisata lagi down. Ya. Ada 3 ya, mungkin di sini juga banyak klien dari Ko Santoso Ya. ya, mungkin say hi ke mereka, mungkin banyak yang tanya juga bagaimana. Silakan kok untuk klien-kliennya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke pasti kliennya ada Ko Santoso. Ya, oke. Jadi untuk seluruh traveler, sahabat-sahabat traveler se-Indonesia, dan saat ini memang industri pariwisata memang sedang mengalami penurunan drastis karena masa pandemi seperti ini. Kendalanya adalah negara-negara lain itu belum siap menerima kita. Oke. Toh juga sebaliknya. Peraturan pemerintah kan juga membatasi WNA yang masuk ke Indonesia saat ini untuk sementara waktu ini. Jadi sampai kapan ini akan berakhir ya tentu kita ikuti saja himbauan pemerintah dari kita setelah vaksinasi nasional ini. Jadi mari kita dukung pemerintah kita untuk vaksinasi nasional ini dan juga protokol kesehatan untuk menjaga imun body kita ya supaya kita sehat selalu, dan jangan lupa makan ikan juga selalu ya supaya kita siap traveling ya dengan stamina yang sehat ya. Nah, saya doakan Anda semua selalu sehat ya, stay safe dan stay healthy, dan begitu juga kita semua. Semoga kita akan bertemu di suatu perjalanan nanti. Ya. Nah, itu yang untuk kliennya Ko Santoso nih. Untuk rekan seprofesi nih se-Indonesia nih dari timnya Table 38 Patriot ataupun rekan seprofesi to leader di Indonesia, silakan. Atau dari luar negeri juga boleh. Dan juga kepada sahabat-sahabat Patriot maupun juga sahabat-sahabat yang di industri. Ya, kita seprofesi dan sebagainya. Hal ini berat memang, kondisi kritis ini yang diprediksi hanya dalam 6 bulan virus ini selesai, ternyata sudah bertahun ya kita merasakan kesulitan ini. Dan kemudian tentunya banyak, saya juga prihatin, mau nggak mau juga teman-teman harus menelan pil pahit. Ada yang menjadi pengunduran diri di pekerjaan ataupun juga banting setir ke hal pekerjaan yang bidang yang lain untuk sementara waktu. Semoga tetap semangat, dijalani aja ya.
kalau dibicara susah masih banyak kok lain yang lebih susah dari kita semua. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Nah, terakhir Riko Santoso sebagai pria antar benua untuk generasi ikan Indonesia, bahwa adalah makan ikan supaya kayak Ko Santoso nih bisa keliling dunia, bisa tahu supaya pria antar benua lainnya makin banyak nih, dan pencetusnya adalah Ko Santoso seperti itu. Orang kan bisa traveling ya. Silakan ke generasi ikan Indonesia. Nah, sahabat-sahabat generasi ikan Indonesia, nah itu saya sendiri sayur tuh wajib ya makan setiap hari, ikan juga ya, meskipun tidak setiap hari makan ikan ya, tergantung available-nya ya. Tapi saya berusaha untuk mendapatkan ikan, terutama kita yang paling simple di restoran-restoran yaitu adalah tenggiri, ya, tongkol atau kakap ya yang sering. Ya, kerapu kadang-kadang ya tergantung situasinya ya, tetapi ya harus dibiasakan ya. Saya enjoy banget makan ikan selama ini ya, untuk stamina ya, untuk kesehatan dan sebagainya ya, dan jangan lupa ya, siap sehat baru bisa traveling dulu. Nah itu dia ya. Jadi generasi ikan Indonesia seperti biasa bahwa siapapun yang duduk di sini adalah bagian dari pembentukan generasi ikan Indonesia. Generasi yang cerdas, kuat dari manfaat ikan itu sendiri kok. Betul. Terima kasih. Dan bergizi ya. Dan bergizi. Terima kasih waktunya. Nanti kita akan ketemu lagi di kita berharap ya Table 38 akan semakin memberikan manfaat kepada industri pariwisata, memberikan suatu wadah yang lebih baik lagi ke depannya, karena ini kan pasti tugas yang sangat baik ke generasi selanjutnya, bahwa kita generasi yang bisa berkarya untuk bangsa ini. Terima kasih kedatangannya, sampai jumpa di kesempatan lainnya, dan salam patriot. Salam patriot, salam generasi ikan Indonesia. Bye. Ikan segar